Pemberian informasi HIV dan AIDS kepada masyarakat adalah salah satu cara agar masyarakat dapat melakukan upaya pencegahan. Ternyata, minimnya informasi HIV dan AIDS yang dimiliki oleh masyarakat merupakan salah satu penyebab meningkatnya kasus HIV dan AIDS yang ditemukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan, akses informasi tentang perawatan dan pengobatan masih menjadi tantangan besar bagi sebagian orang dengan HIV yang baru menerima statusnya. Lantas, bagaimanakah perjuangan orang dengan HIV yang hidup di tengah-tengah keterbatasan informasi tersebut? Apa yang harus dilakukan orang dengan HIV agar mampu mempertahankan kondisi kesehatan supaya tetap bagus? Community Development Bethesda Podcast. Sobat CD Bethesda, kembali lagi bersama saya Prisa dalam Community Development Bethesda Podcast. Dalam episode ini kita akan membahas mengenai perjuangan orang dengan HIV dalam penerimaan status dan menjadi berdaya di tengah-tengah keterbatasan informasi HIV dan AIDS. Sudah hadir bersama kita kali ini ada Pak Budi Kusumapelo atau yang kita akrab panggil Pak Budi. Ya, Pak Budi ini adalah orang dengan HIV. Pak Budi juga aktivis HIV dan pengurus KDS Maurice von Belu ya. Kalau Maurice von Belu itu artinya apa, Pak? Maurice von itu adalah hidup baru, Mbak. Hidup baru ya. Dan Kabupaten Belu adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timur Leste gitu ya. Halo Pak Budi, apa kabar? Baik, kabar baik. Boleh disapa Sobat CD Bethesda? Halo, kabar baik. Ya, langsung saja Pak Budi ya. Di awal saya sudah menyampaikan bahwa Pak Budi itu adalah orang dengan HIV. Nah, Kapan ini Pak Budi mengetahui status HIV untuk pertama kalinya? Saya mengetahui status saya pertama kalinya waktu saya mengantarkan istri ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit RSUD Atambua dan dicek sama dokter dan terdiagnosa HIV. Di situ mulai pengecekan berlanjut kepada saya dan saya juga terdiagnosa HIV. Dan kebetulan juga saya ada anak perempuan umur 1 tahun 2 bulan. Itu juga bilang katanya belum bisa dicek. Karena apa? Karena umurnya belum mencukupi untuk pengecekan. Jadi 1 tahun 6 bulan baru bisa dicek begitu. Dari situlah kami mulai takut karena kami tidak tahu HIV. Yang saya tahu HIV itu pasti akan mati. Tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Di situ mulai saya rasa takut, kalut, pikiran kalut. Bagaimana menyampaikan ini ke keluarga, kami tidak tahu. Dan posisi itu juga waktu saya sudah dipastikan terdiagnosa HIV, kebetulan waktu itu ARV-nya belum ada. Jadi masih menunggu, karena kan istri saya mati kan di tahun 2012. 2012? Iya, jadi kami masih menunggu sekitar pertengahan 2013 baru kami mendapat ARV dari RSUD Tambua. Iya. Dari situ juga kami sudah mengakses, tapi kami tidak tahu HIV itu bagaimana. Terus penyakit ini terpaku di hati saya itu hanya penyakit ini untuk menimbulkan untuk cepat mati begitu. Jadi tertekan hati saya. Setelah itu kami memang
mau bilang apa lagi. Kami tertutup diri di rumah sampai hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun itu keluarga saya belum tahu tentang status saya. Masih menyimpan diri gitu Masih ya? menyimpan diri karena rasa ketakutan itu. Di lain saya sudah tertekan masalah ini, tertekan lagi masalah keluarga. Kalau keluarga tahu baru usir saya juga mau. Tapi waktu demi waktu saya mulai berpikir memberanikan diri untuk mengungkap pada keluarga saya dengan cara saya satu kakak saya yang saya paling percaya, paling dekat dengan saya. Jadi saya memberanikan diri untuk mengatakan bahwa saya sudah terinfeksi HIV. Di situ sempat kakak saya kaget dan bertanya-tanya, tapi kami mau jawab apa. Kakak bertanya juga, ini barang sudah terkena di saya. Jadi saya hanya ngomong, kalau kakak mau kasih tahu kakak yang lain, kakak kasih tahu, tapi saya tidak bisa. Tapi saya membolehkan untuk dia kasih tahu, supaya kan maksud saya cukup dia yang tahu, supaya dia yang menyampaikan ke keluarga lain, supaya beban saya itu tidak terlalu berat untuk menyampaikan ke keluarga yang lain begitu. Betul. Ya akhirnya sudah disampaikan dan mulai memangnya pertama kaget, mulai ketakutan begitu. Tapi dengan motivasi itu tanya, habis dari dokter bagaimana, sudah dikasih ARV, minum obat. ARV itu apa? Itu obat paket. Kalau di sana kan bilang obat paket. Ya. Nah, itu saya sudah paham sih kalau begitu minum itu terus. Dokter bilang apa, minum terus. Ya. Nah, dari situ mulai saya masalah makan, minum sudah agak bisa saya minta ke di keluarga karena saya sudah sudah terbuka dengan keluarga dan keluarga juga tahu kondisi saya. Semenjak saya terinfeksi HIV ini kan saya stigma diri, tutup diri di rumah, bahwa mau orang panggil kerja pun saya tidak datang. Karena ya itu takut. Ketakutan. Orang sebenarnya di luar itu mandang saya bukan mungkin karena dia tahu saya HIV, tapi perasaan saya itu kayak orang itu sudah tahu saya. Iya, gitu. Seperti itu. Jadi ketakutannya karena masyarakat mengetahui status HIV-nya, kemudian ada pengucilan. Ada pengucilan, diskriminasi gitu ya. Karena sebelum saya tahu bahwa saya terinfeksi HIV, kan saya pernah dengar-dengar orang juga itu penyakit jelek, penyakit kutukan. Penyakitnya orang yang moralitasnya tidak baik gitu. Jadi di situ ya timbul rasa stigma diri itu jangan sampai saya kalau keluar dikatain begitu. Jadi Pak Budi juga mengalami minimnya informasi, edukasi mengenai HIV dan AIDS di Kabupaten Belu ya. Karena kalau kita lihat kasusnya di Nusa Tenggara Timur itu tinggi karena minimnya informasi HIV yang diterima. Seperti itu. Dan keluarga juga perlahan-lahan mulai membuka diri, kemudian mendukung Pak Budi seperti itu. Oke. Kemudian nih, setelah mengetahui statusnya Pak Budi, apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Budi untuk mendapatkan informasi yang betul-betul Pak Budi inginkan terkait dengan pencegahan, terkait dengan penularan, pengobatan, itu seperti apa Pak Budi? Kalau itu memang saya tidak dapat banyak ya, karena dari pihak rumah sakit cuma konselingnya begitu-begitu saja, jadi tidak dapat banyak tentang informasi HIV. Setelah perjalanan waktu ada namanya Pak Vinus, itu Kapus Enibar sebelumnya itu sempat mengasih tahu saya, ini ada kegiatan apa Pak tentang HIV, kamu mau ikut tidak? Itu saya rasa gemetar lagi. Rasa takut gitu. Karena diundang dan bertemu dengan banyak orang, itu banyak menjadi orang. ketakutan sendiri. Akhirnya Mbak Venus juga ngomong untuk menyemangati saya untuk supaya ini ikut gitu. Akhirnya saya pikir-pikir, ya Pak,
kapan Pak? Ini undangnya besok, Budi. Ini 3 hari. Ya. Ajak dengan ini anak buah ya, dengan Viola. Iya. Iya. Itu pun besok paginya saya sudah siap-siap mau jalan, tidak jalan. Tapi kami sudah janji, akhirnya saya jalan. Oke. Jalan pun masuk di tempat mau kegiatan itu, mau masuk, tidak masuk. Saya lihat dari luar begini, orangnya kok banyak gitu. Padahal orangnya di situ hanya sekitar 8 orang dengan staf ini. Jadi biasa saya kira itu orang-orang ini. Jadi, akhirnya saya melarikan masuk dan mulai kegiatan di situ, mulai ini. Tapi begitu antara satu dengan satu tuh kami tidak berkomunikasi. Saya takut. Ini sama dengan saya, tidak begitu. Jadi rasa ketakutan tuh masih ada. Iya. Tapi lama-lama ada Pak Tios, masih Budi, Iya. selamat. Budi ini yang pinus bawah ya, iya. Iya. Jangan takut Budi, ini kawan-kawan semua. Saya kurang tahu ini kawan-kawan semua apa maksudnya. Gitu. Dan menjelaskan bahwa ini ODIP semua. Itu mulai saya agak lega bahwa ada kawan-kawan. Jadi saya mulai memberikan komunikasi. Gitu. Dari mana, asal dari mana. Begitu. Disitulah mulai menjalin komunikasi, meminta nomor HP. Karena sudah tahu bahwa teman-teman ini statusnya sama begitu ya? Statusnya sama, iya. Dari situ mulai punya teman, walaupun status sama, bisa membantu saya untuk bertukar pikiran. Oh, iya. Gitu. Ada dukungan, ada support. Ya? Kalau di sana ada maksudnya masalah, saya bisa ini. Kalau saya ada masalah di sana mungkin bisa istilahnya apa? Memberi solusi begitu. Oke. Sampai detik ini juga masih ada komunikasi gitu masih ada. Iya. Masih ada. Iya, dan kemudian Pak Budi ini adalah pengurus KDS Morris Won gitu ya. Apa yang melatar belakang ini? Kenapa bisa terbentuk KDS Morris Won yang ada di Belu seperti itu? Iya. Yang melatar belakang saya untuk membentuk KDS Morris Won ini adalah satu, karena selama pelatihan kan mendapat kegiatan-kegiatan, misalnya pelatihan mendapat data. Jadi saya mendengar bahwa Kabupaten Belu itu tertinggi nomor 2 di NTT, sedangkan kematiannya terbesar di NTT. Dari situ saya mulai istilahnya berpikir bahwa ini kalau menghimpun kelompok atau bagaimana supaya dukungan antara ODIP itu semakin baik dan mengurangi rasa stigma diri. Betul. Bisa istilahnya membangkitkan semangat kembali dan bisa mengedukasi tentang penularan HIV dan pencegahan terhadap ODIP gitu. Karena anak saya juga ODIP si Viola. Jadi moga-moga janganlah seperti ada anak saya lagi yang terkena begitu. Iya. Supaya yang sudah terinfeksi ODIP itu bisa minum ARV rutin. Iya. Supaya kalau ada istri atau apa bisa nanti konsul ke dokter. Entah dokter bilang apa, kan ini yang penting ARV-nya rutin begitu. Oke. Karena merasa bahwa situasinya itu tidak seperti yang diharapkan Pak Budi gitu ya. Iya. Bagaimana kemudian KDS ini dibentuk itu atas keprihatinan Pak Budi melihat situasi tadi ya, minimnya edukasi seperti itu. Kemudian supaya teman-teman yang sudah positif HIV ini melakukan pengobatan secara rutin seperti itu, ada dukungan, ada support gitu. Kemudian ini sejak kapan ini dibentuknya KDS Morris Won? Kami membentuk dari 2020 tanggal 19 Juni. 19 Juni. Itu terbentuk KDS tapi belum ada nama. Baru KDS saja di antar kecamatan dengan di kabupaten begitu. Itu anggotanya yang saya bilang pertama baru 8 orang. 8 orang
Terus untuk menunjuk koordinator masih saling tunjuk. Saya tidak berani ya. Akhirnya dari saya itu dokter Yeni, Iya. itu dokter dari ini rumah sakit swasta dengan Iya. dokter VCT di RSUD Tambua, mulai ini Om Budi saja. Akhirnya saya juga, baik Pak. Dari situ mulai kami mulai merangkul pelan-pelan audit dengan cara ya seperti tadi saya bilang pendekatan kepada audit memberi edukasi, memberi dukungan, memberi support sehingga di 2020 sampai 2021 itu sudah mencapai 71 orang. Iya. Mencapai 71 orang dan puji Tuhan sampai sekarang tahun 2023 ini sudah mencapai 103 orang. Cuma ada yang meninggal sudah 8 orang, termasuk anak saya. Yang 4 itu yang 2 ke Kalimantan kayaknya merantau. Yang 2 pindah tempat gitu. Iya. Terus tinggal 91. Tinggal 91. Iya. Kalau hubungannya dengan teman-teman yang kemudian pindah keluar kota, begitu masih ada komunikasi? Sudah jarang, cuma sebelum pindah atau ini, saya himbau kalau pindah atau keluar kota atau kemana harus meminta rujukan dulu supaya akses RP-nya gampang. Iya. Karena kalau tidak pakai rujukan memang susah gitu nanti. Akhirnya dia, nanti akses rujukan dulu baru kami jalan. Iya, untuk keberlanjutan pengobatannya di tempat yang dia lain akan tinggal begitu ya. Ya, dan kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan oleh KDS Maurice Von Belu ini? Kegiatan-kegiatan itu untuk dari 21 sampai sekarang ini saya fokus di pendampingan untuk membangun kepercayaan diri. Lebih-lebih bisa open status. Entah jangan sampai maksudnya entah dari open status di keluarga itu perlu. Jangan menytigma diri, menutup diri. Itu menambah beban. Saya kasih tahu dengan kawan-kawan kalau jadinya begitu, nanti ARV tidak berfungsi karena kita tertekan. Dan tekanan itu kan pasti imun menurun. Nanti fungsi ARV tidak ini akhirnya satu persatu mulai menyadari bahwa ini akhirnya. Ya puji Tuhan sekarang sudah yang open status itu sudah 18. 18 itu bukan open status ke keluarga saja tapi sudah keluar. Yang memberi testimoni ke masyarakat sudah ada 4 dengan saya. Begitu. Oke. Itu ya tadi soal pendampingan orang dengan HIV itu yang dilakukan oleh KDS Maurice Von. Terus kemudian apa lagi? Ada lagi semenjak di awal Juni ini sudah melakukan, kalau waktu itu kan baru istilahnya pemantapan untuk advokasi untuk ini. Sekarang harus keluar, berani keluar begitu. Berani keluar advokasi sendiri. Di pihak-pihak pemangku kebijakan. Jadi supaya kita punya mental itu ada dan bisa mengaspirasikan hak-hak dasar audit itu karena selama ini kan hak-hak audit masih terabaikan oleh masyarakat dengan pemerintah. Jadi kami mengadvokasikan hak dasar itu antara sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Kesehatan juga mencakupi yang umum, bukan sehat badan saja. Jadi harus sehat ekonomi, sehat semuanya. Gitu. Terus membangun jejaring. Dengan siapa saja? Itu dengan KPA, dengan KDS yang di Kupang, ada 4 gitu. Dengan Dinkes. Dengan yang lebih saya prioritaskan itu jejaring dengan desa.
Desa. Desa karena di poin yang paling bawah ini yang paling penting karena untuk edukasi dengan sosialisasi tentang HIV itu kan memerlukan WPA sebenarnya. WPA yang untuk bisa menyambung informasi ini ke masyarakat yang di bawah gitu. Maka saya bilang perlu keikutsertaan masyarakat itu dalam mencapai 3.0 itu. Kalau memang 3.0 kalau yang diandalkan hanya Dinkes dan web KPA, ada lagi Global Moral Support, ada dari sisi Bethesda, itu saya rasa tidak akan mencapai 3.0 kecuali menggandeng masyarakat dengan WPA dan KDS. Jadi pelibatan aktif seluruh komponen yang ada di masyarakat juga ikut andil ikut andil mencapai 3.0 gitu. Kemudian tadi kegiatan advokasi itu juga akhirnya KDS Morifone juga bisa memiliki kedekatan juga dengan WPA, dengan stakeholder yang lain. Ini menarik ini sebetulnya Dan yang diadvokasi adalah hak-hak dasar, sandang pangan, kemudian kesehatan seperti itu. Dan apalagi kegiatannya? Mungkin pertemuan rutin apakah ada? Pertemuan rutin ada, itu 1 tahun 3 kali. Itu kan pertemuan rutin, tapi yang saya lebih spesifik di sana itu di lain pertemuan rutin adalah pertemuan secara individu. Pertemuan secara individu. Individu itu bisa istilahnya memberi di lain memberi dukungan dari ODIP juga keluarga. Kalau kita pertemuan rutin kan hanya ODIP-nya saja yang datang. Kalau di individu kan ada keluarga, ada ini yang sudah open status kan keluarganya juga pasti mendengarkan begitu. Untuk edukasi, untuk memberi dukungan. Betul. Bahkan saya sempat mulai sekarang ini saya kalau kerja orang panggil untuk pasang parabola atau servis parabola, servis TV, itu saya mulai membicarakan isu HIV ini kepada orang-orang. Kalau dia nyambung saya terus, kalau tidak nyambung berarti saya berhenti situ dulu. Tapi perlahan perlahan sambil mendengar nanti satu orang itu apa itu umbunya, itu mulai saya terus ini. Jadi mungkin kalau menurut saya dengan cara itu sangat efektif untuk bersosialisasi walaupun secara ini secara dengan bahasa sehari-hari, komunikasi sehari-hari begitu ya. Ini pekerjaan Pak Budi memasang parabola gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi mengintegrasikan pekerjaannya, kemudian memberikan edukasi juga kepada pelanggan atau konsumennya begitu luar biasa. Kemudian ini Pak Budi, tadi di awal Pak Budi mengatakan bahwa Pak Budi juga melakukan pendampingan nih. Pendampingan. Apa sih yang dilakukan oleh Pak Budi supaya teman-teman ini kemudian yang baru menerima statusnya itu bisa kemudian menerima dulu status HIV-nya supaya dia bisa open status kepada keluarga dan keluarga mendapatkan dukungan gitu? Saya biasanya kalau mendampingi yang ODIP baru atau ODIP yang LFU atau ODIP yang lama tapi masih tertekan. Itu kami biasa bercerita sehingga menemukan apa maunya dia itu. Yang penting kita mendengar dulu, mendengar keluhannya dia. Kita pokoknya ngomongnya mensupport, curhat curhat begitu. Nanti kalau sudah ketemu titik poin masalahnya dia, baru kita omong pelan-pelan. Kalau dia mulai kita omong meningkat, dia tidak nyambung, kita turun lagi dulu, omong yang lain dulu gitu. Caranya begitu. Jadi itu bisa sangat diterima karena ini pengalaman saya. Jadi orang yang kita untuk pendampingan ini dia menerima dengan kita dengan baik, dengan ini bilangnya ini orang ini ngomongnya baik, masuk di hati saya. Kan ini bukan saya yang ngomong karena teman-teman saya sendiri yang ngomong begitu. Jadi dan sesederhana itu sesederhana itu tadi dengan
mereka keluhan dulu, baru Iya. kita masuk di dalamnya. Ketika Masuk mereka dalam. nggak nyambung, baru diturunkan. Diturunkan Itu sesederhana lagi. itu Iya, gitu. sederhana itu. Iya, Dan iya. kadang-kadang saya sempat memberi lelucon sedikit begitu. Karena saya kan orangnya ya sedikit lucu lah kalau untuk. Lucunya seperti apa itu? Ya kadang-kadang kalau untuk mengalihkan perhatiannya Perhatian. agak serius ke dia, berarti saya bikin sedikit Oke. lelucon begitu. Iya, supaya tidak Dia terlalu iya, tegang tidak gitu ya. tegang gitu. Iya, pendekatannya cukup menarik ini. Ya. Kemudian setelah orang dengan HIV ini menerima diri, kemudian open status ke keluarganya ya. Nah, open status itu juga didampingi oleh Pak Budi, gitu. Iya, kami dampingi karena yang baru open status ke keluarga itu belum sepenuhnya keluarga itu menerima. Jadi kita harus ada pendampingan terus begitu. Iya. Biasanya bilang pertama iya, tapi nanti Di di belakang-belakangnya belakang-belakangnya itu. Makanya kita harus Oke. dampingi terus sampai keluarga itu mengerti ya. apa itu HIV, bagaimana penularan, bagaimana cara pencegahan, sampai dia mengerti, sampai kita lihat bukan dari fisik, kita lihat dari mimik wajah kita sudah tahu ini sudah menerima berarti itu. Dan ini pendampingan itu butuh terus-menerus dilakukan ya. Iya, butuh terus-menerus Iya. dilakukan karena untuk memulihkan mental itu tidak bisa instan. Oke. Iya, harus terus-menerus. Kadang-kadang kalau dia tidak ini kita sapa, tegur kalau yang ada punya HP begitu. Dan kita juga harus istilahnya biar rumah jauh atau bagaimana kita harus usahakan kalau tidak punya HP ya kita bisa bon bensin lah sedikit untuk kalau dia ada keperluan begitu. Jadi kita harus pergi ke sana. Iya. Gitu. Karena di sana kan mayoritas itu ODP-nya jarang jauh-jauh gitu. Enggak dekat-dekat begitu. Iya. Bisa dibayangkan kondisi di Belu begitu ya. Iya. Ya, berikutnya apa sih yang menjadi keprihatinan Pak Budi melihat situasi HIV dan AIDS yang ada di Belu? Mungkin dari sisi edukasi. Dari sisi edukasi karena mayoritas di sana itu belum begitu mengerti tentang HIV ini. Makanya masih banyak stigma dan diskriminasi yang terlalu kental di sana. Makanya saya menghimbau para kawan-kawan BPA dan ini satu lagi saya juga BPA begitu. Di lain KDS saya juga BPA. Jadi menghimbau kawan-kawan BPA untuk selalu aktif memberikan edukasi dan solusi mengingatkan masyarakat supaya dia mengerti gitu. Karena saya prihatin sekali karena masyarakat ini masih menganggap ini virus HIV atau penderita HIV. Penderita itu bilangnya penyakit moralitas kamu bejat begitu. Padahal penyakit tidak ada hubungannya kutukan, ya. Padahal tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya begini. Sekarang di NTT ibu rumah tangga itu nomor 1. Iya. Terbanyak. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Anak-anak juga ada yang kena. Anak-anak ini ada moralnya rusak atau bagaimana? Ibu rumah tangga ini atau semuanya moralnya rusak atau bagaimana? Itu yang kita harus perlu luruskan. Bukan pekerja seks ya. Iya, bukan tapi pekerja ibu seks. rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Kemudian kalau terkait dengan pengobatan. Terkait dengan pengobatannya seperti apa? Keprihatinan dari Pak Budi. Kalau untuk pengobatan dulunya sih memang masih diakses di RSUD. Terus yang mengakses itu orangnya jauh-jauh semua. Jauh-jauh ya. Di sana untuk istilahnya angkutan umum susah, harus ojek. Ada yang satu kali jalan itu sampai 150 PP pulang pergi. Standar itu 50 pulang pergi. Itu menimbulkan orang LFU. LFU itu putus terapi. Iya, putus terapi. ARV ya. Putus nyambung. Iya. Kayak pacaran putus nyambung gitu. Ini hari, ini bulan ambil ARV. Besok karena transportasi tidak ada, ambil lagi bulan depan. Karena keterbatasan. Keterbatasan. Mereka, ya. Dan sekarang mulai ada PDP, sudah 5 PDP, 4 puskesmas dengan 1 rumah sakit swasta. Itu mulai bisa
istilahnya meringankan Iya. ODIP. Iya. Tapi masih ada ODIP yang enggan ke Iya. PDP. Ya karena mungkin saudaranya ada di puskesmas itu atau tetangganya yang ada kerja di puskesmas gitu. itu Terus akhirnya ember gitu iya. ya, menceritakan status HIV-nya Iya. kemana-mana itu. Masih ada ketakutan semacam Masih ada itu? ketakutan Oke. itu, masih ada. Oke. Masih ada. Itu keprihatinan ya. Kemudian kalau kita berbicara harapan nih, harapan atas keprihatinan tadi, harapannya seperti apa Pak Budi? Harapannya saya untuk ARV nih supaya tetap ada, tidak telat-telat begitu. Karena kan masih Stok ada obatnya stok ya? obatnya. Karena kadang-kadang kan kalau telat kita masih pinjam-pinjam. Terus orang yang tidak mengerti, kadang-kadang kita minum ada 2 macam obat, yang sana lain. Jadi kita pinjam yang obatnya lain sana. Oh, karena tidak tahu Tidak tahu regimen Iya, atau isinya tidak itu tahu ya, itu. jenisnya. Iya. Oke. Makanya kadang-kadang menimbulkan komplikasi. Iya, betul. Sebenarnya sudah cocok pakai obat ini, pakai yang kawannya pun sana tidak sama. Tidak begitu. sama. Iya. Makanya itu kan sempat diberi pelajaran tentang obat-obat, jenis-jenis obat dengan gejala efek samping obat. Nah, itu kan berbeda-beda begitu. Jadi kita harus memberikan itu juga kepada para ODIP itu supaya mengerti begitu. Oh iya. Ya, jangan asal pinjam. Gitu. Jangan asal pinjam. Terus yang untuk bagian nakes itu ya. kami harapannya saya ya semoga bisa lebih ramah lagi. Lebih ramah lagi gitu pada ODIP. Jangan stigma ODIP. Tapi masih terjadi ya stigma? Masih terjadi. Di layanan kesehatannya itu? Memang kalau untuk pengelola ramah. Tapi kan di puskesmas itu bukan pengelola saja. Ada tukang sapu, ada tukang parkir misalnya ya. Kalau parkir sih tidak ada di sana. Oh, di sana tidak ada. Loket gitu. Kalau loket dia datang ini dia mulai begini mata. Itu kan orang membangkitkan rasa ini mau balik saja gitu, tidak ini. Jadi itu yang semoga bisa meningkatkan untuk kesadaran nakes untuk bisa paling tidak memberi suasana lebih nyaman kepada ODIP begitu untuk pengambilan ARV atau konselingnya. Ya. Kemudian kalau dari sisi edukasi kepada masyarakatnya, harapannya seperti apa? Untuk edukasi kepada masyarakat, harapan saya semoga masyarakat kalau sudah mengetahui tentang HIV ini dengan cara penularan dan pencegahannya, stoplah diskriminasi dan stigma kepada ODIP dan jangan jauhi orangnya, tapi jauhi virusnya. Itu yang saya bisa ucapkan ke masyarakat. Yang terakhir masyarakat supaya bisa membagi ilmu-ilmu atau pengetahuan HIV itu kepada masyarakat lain yang belum mengetahui, supaya tidak ada stigma dan diskriminasi lagi di kalangan masyarakat untuk ODIP itu. Jadi ini pesan juga ya kepada masyarakat untuk tidak menstigma dan mendiskriminasi orang dengan HIV. Kemudian kalau pesan kepada orang dengan HIV nih? Kalau kepada kawan-kawan dengan HIV, kami berpesan tetap semangat. Tetap minum ARV yang rutin supaya kita sehat dan bisa mandiri dan berdaya. Ingat itu. 1, stop di sini saja, jangan ke orang lain lagi. Jadi kita harus punya komitmen. Oke, baik Sobat Sidi Bethesda, kita sudah mendapatkan pesan kunci hari ini bahwa informasi HIV dan AIDS menjadi hal yang cukup penting diberikan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan penularan HIV.
maupun penguatan dalam penerimaan status HIV sehingga orang dengan HIV semakin lebih berdaya. Kemudian terima kasih kepada Pak Budi yang sudah berkenan hadir di studio podcast kita kali ini. Kita mendapatkan banyak inspirasi, pengalaman mengenai pendampingan orang dengan HIV, dan semoga Pak Budi selalu diberikan kesehatan, tetap semangat dalam pelayanannya mendampingi orang dengan HIV. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Sobat Sidi Bethesda yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Sidi Bethesda. Sampai bertemu di Community Development Bethesda Podcast. Saya Prisa, pamit undur diri. Dukung orangnya, cegah virusnya, stop stigma dan diskriminasi, semua setara, akhiri AIDS.